bagian awal dari Bidayatul Hidayah untuk mengingatkan kita semua. Yang baru masuk, tulab dan talibat, luruskan niat. Paham anak-anakku? Luruskan niat. Jangan meniatkan belajar itu untuk menyaingi orang. Karena sengaja menyaingi itu pasti akan membangun bibit permusuhan. Jangan belajar diniatkan untuk al-mubahat, untuk menyombongkan diri sebagai yang paling berilmu. Karena kesombongan itu tidak pantas berada pada hati seorang pencinta ilmu. Jangan meniatkan belajar itu untuk istimalata wujuhin nas ilaik, supaya orang memandangmu dengan penuh kekaguman. Kalau ada orang yang melihatmu dengan mata yang baik, ainur ridho, maka syukuri. Dan berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita sama sesuai dengan husnuzon orang yang memandang kita itu. Tapi jangan menjadikan itu sebagai niat menuntut ilmu. Mengumpulkan barang-barang dunia yang kelihatan maupun yang tidak terlihat, jangan jadikan sebagai tujuan menuntut ilmu. Kalau dengan menuntut ilmu itu rezeki datang, syukuri. Rezeki sebagaimana halnya hal-hal baik dalam kehidupan di dunia ini memang akan datang kepada orang yang baik. Rezeki yang baik. Kalau rezeki itu datang dan rezeki itu baik kepadamu, anak-anakku, syukuri. Tapi jangan jadikan mencari dunia, mengumpulkan uang, mengumpulkan sebutan, mendapatkan pujian sebagai tujuan menuntut ilmu. Mengapa Imam Ghazali mengawali kitab beliau ini dengan nasihat seperti ini? Karena memang sebagaimana ungkapan lain, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh, bahwa awal yang baik, awal yang benar itu akan menjadi sabab insyaallah kita akan sampai pada akhir yang baik dan benar. Waqtul buyuta min abwabiha. Kalau masuk ke rumah, masuklah melalui pintunya, bukan dengan lompat jendela. Awal yang baik ini penting, anak-anakku. Awal yang baik ini penting. Niat itu penting. Dan insya Allah, kalau niat kita baik, anak-anakku, maka kurang-kurangnya ikhtiar kita itu insya Allah mudah-mudahan tertutupi dengan niat yang baik itu. Kadang kita punya niat ingin mendapatkan ilmu yang barokah. Kita niat menuntut ilmu karena Allah. Tapi di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmu itu kita tidak sanggup menghatamkan satu kitab misalnya. Padahal teman-teman kita yang lain bisa menghatamkan satu kitab. Tapi kita karena liqusurin fina, karena ada kekurangan satu dan lain hal, maka kita tidak bisa menyelesaikan satu kitab itu. Misalnya putus di tengah jalan, atau baru 1/4, atau baru 3/4. Mudah-mudahan niat yang baik itu akan menutupi kekurangan kita. Karena menuntut ilmu itu, para tulab dan talibat, itu tidaklah merupakan amal zohir semata. EP, SIDE, anak-anakku ini melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke ma'had. Bukan hanya amal zohir semata. Tetapi menuntut ilmu itu adalah amal batin.
Ada pekerjaan hati di situ. Kalau anak-anakku belajar di ma'had dengan sepenuh hati, maka insya Allah para masyayikh juga akan mendidik kalian dengan sepenuh hati. Kalian akan mendapat sepenuh-penuh rasa sayang dari para masyayikh, sepenuh-penuh doa. Sehingga kita ingat Maulana yang menyampaikan dalam banyak sekali pengajian beliau pada masa hayat beliau di Musolla Al-Abrar ini. Dan saya dengar langsung dengan telinga saya bahwa saya seperti ini, kata Maulana Syekh, ndekna karena aku paling cekat, bukan karena saya paling cerdas, itu tawaduknya beliau, tapi karena guru-guru saya mendoakan saya. Maulana Syekh Sayyid Hasan Muhammad al-Mashhad, ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i, uhibbu man yuhibbukah. Kata Imam Hasan al-Mashhad, Imam As-Sayyid Hasan al-Mashhad, tidaklah saya berdoa, kata beliau, ini seorang guru, Zainuddin, saya tidak pernah berdoa kecuali saya ikutkan engkau dalam doa saya. Itu guru yang sayang pada murid. Kenapa? Karena dia tahu muridnya ini ikhlas menuntut ilmu. Ana uhibbu man yuhibbuka, saya sayang siapapun yang menyayangimu. Itu kata Maulana Syekh Hasan al-Mashhad kepada Nini Maulana Syekh. Ribuan kilo terpisah antara Mekah dan Pancor, tapi doa Maulana Syekh tidak pernah putus kepada muridnya yang di Pancor. Itulah menjadi energi perjuangan. Maka anak-anakku, bangunlah ittisalul qalbi, at-tawasulul qalbi wal ma'nawi ma'a masyayikhikum. Sambung hubungan batin dalam bentuk anak-anakku semua mentakzim para masyayikh, ikhlas menuntut ilmu, maka kembalinya dari masyayikh kepada anak-anakku semua adalah rasa bangga, sayang, dan doa. Itu semahal-mahal ilmu dan berkah yang Ananda dapatkan.